Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoyangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna." Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil Yohanes ini mengajarkan kita agar bijak dalam menghadapi kehidupan ini yang semakin cenderung mengutamakan pada kebutuhan akan duniawi dan meninggalkan akan kebutuhan untuk hidup rohani yang kekal. Seperti banyak muridnya yang meninggalkannya setelah mendengarkan perkataannya yang dianggap berat dan tidak masuk akal, mereka akhirnya tidak percaya. Di sisi yang berlawanan adalah ke-12 muridnya yang setia pada Tuhan Yesus seperti yang diwakili oleh Simon Petrus. Mereka menyatakan dalam jawabannya bahwa, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudaraku, memang kedua jenis kebutuhan untuk hidup diperlukan dan tidak bisa dipisahkan antara kebutuhan untuk hidup sementara di dunia ini dan kebutuhan hidup yang kekal di rumah Bapa. Jadi, kalau kita masih mengaku sebagai murid Yesus, seperti pada ke-12 muridnya, kita sepakat dengan jawaban yang mereka berikan. Mengikut dan percaya kepadanya. Hidup dengan lebih mengutamakan akan kebutuhan hidup yang kekal sembari berdoa, "Berilah kami rezeki pada hari ini." Tuhan akan mencukupi kebutuhan hidup di dunia yang kita butuhkan. Percayalah saudaraku, mari kita berusaha dan mohon kekuatannya. Amin. Ya Allah, ampunilah kelemahan kami dan mampukan kami lebih mengenal-Mu.
dan percaya hanya Engkaulah sumber hidup kekal.